teman-teman, di era digital seperti sekarang, game sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang menganggap game hanya sebagai hiburan, bahkan kadang dianggap mengganggu belajar. Tapi apakah benar begitu? Di materi ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya pengaruh game dalam pembelajaran di era digital. Apa itu game? Jadi, game adalah permainan yang memiliki aturan dan tujuan tertentu yang dapat memberikan hiburan sekaligus melatih keterampilan seperti berpikir, strategi, dan kerjasama. Saat ini, game sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai hiburan, game juga menjadi sarana untuk berinteraksi dengan teman, mengisi waktu luang, bahkan kadang menjadi teman setia saat bosan melanda. Adapun contoh game yang sering dimainkan, antara lain seperti yang pertama itu ada Mobile Legends. Pemain belajar kerjasama tim dan strategi, tapi di saat yang sama juga belajar melatih kesabaran, terutama kalau ketemu teman tim yang mainnya misterius. Yang kedua ada Free Fire. Game ini sangat banyak dimainkan oleh anak-anak sekarang. Adapun pengaruh positif game yang pertama itu meningkatkan konsentrasi. Saat bermain, pemain harus fokus pada tujuan, memperhatikan situasi, dan merespons dengan cepat. Yang kedua itu melatih strategi dan berpikir cepat. Pemain dituntut untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat dan menentukan langkah terbaik. Yang ketiga itu meningkatkan kerjasama tim, terutama pada game multiplayer. Pemain harus saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga melatih kemampuan sosial dan kolaborasi. Game sebagai media pembelajaran. Game dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena mampu menggabungkan proses belajar dengan aktivitas yang menyenangkan. Dengan game, siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi ikut terlibat aktif melalui tantangan, interaksi, dan pengalaman langsung. Hal ini membuat pembelajaran lebih menarik, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Game dalam pembelajaran bisa berbentuk kuis interaktif, simulasi, maupun permainan edukatif yang dirancang sesuai materi. Selain itu, game juga dapat meningkatkan motivasi, fokus, dan partisipasi siswa dalam belajar. Adapun contoh game pembelajaran. Berikut adalah contoh-contoh game pembelajaran. Yang pertama itu Quizizz. Quizizz adalah game pembelajaran berbasis kuis interaktif. Yang kedua itu ada Duolingo. Duolingo merupakan aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan konsep permainan. Yang ketiga ada Tebak Gambar. Game memang seru, tapi kalau kebablasan bisa jadi masalah juga. Adapun contoh pengaruh negatif game, yang pertama itu kecanduan bermain. Terlalu sering bermain game bisa membuat seseorang sulit berhenti. Yang kedua itu mengganggu waktu belajar. Yang ketiga itu menurunkan konsentrasi. Yang keempat itu masalah kesehatan. Yang kelima itu kurang interaksi sosial. Cara mengatasi dampak negatif bermain game. Yang pertama itu membatasi waktu bermain. Yang kedua itu mengutamakan kewajiban, selesaikan tugas dan belajar terlebih dahulu sebelum bermain game. Yang ketiga itu memilih game yang bermanfaat. Yang keempat itu istirahat yang cukup, jangan bermain terlalu lama tanpa jeda agar mata dan tubuh tidak lelah. Yang kelima itu menjaga keseimbangan aktivitas. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu game dalam pembelajaran adalah alat yang kuat, bisa meningkatkan motivasi dan pemahaman, tetapi tanpa kontrol justru dapat mengganggu fokus dan hasil belajar. Kuncinya ada pada penggunaan yang bijak dan seimbang. I just had to let you know you're